أمور الدنيا والدين والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين. اللهم علمنا بما ينفعنا وانفعنا بما علمتنا وزدنا علما يا رب العالمين. طيب, kita mulai dibaca lagi aja dari awal. Tafadhal. Assalamualaikum. Bismillahirrahmanirrahim. Qala al-muallif rahimahullah. I'lam rahimakallahu ta'ala anna awwala ma faradallahu 'ala bani Adam al-kufru bit-taghut wal imanu billah. Bismillahirrahmanirrahim. Ketahuilah, semoga Allah merahmatimu, bahwa yang pertama Allah fardukan atas bani Adam adalah kufur kepada taghut dan beriman kepada Allah. Baik. Insyaallah dari sini sebagaimana tadi udah disebutkan pada awal-awal majelis, tapi kemudian karena koneksi yang terputus, insyaallah kita akan mulai dari awal. Maka yang pertama, Asy-Syaikh memulai dengan basmalah sebagaimana mengikuti teladan Nabi sallallahu alaihi wasallam dalam menulis risalah-risalahnya kepada para muluk, pada para raja-raja. Afwan. Baik. Kemudian yang kedua adalah bagaimana penulis rahimahullah taala di situ sebutkan bahwa yang awal atau pertama Allah Subhanahu wa taala wajibkan atas Bani Adam. Maka di sini ada beberapa permasalahan. Ada beberapa permasalahan. Yang pertama, ini kenapa ya? Yang pertama itu adalah Bani Adam di situ bukan cuma sekedar manusianya saja, tetapi juga mencakup jinnya. Yang kedua adalah ketika Allah Subhanahu wa taala atau ketika penulis rahimahullah taala itu sebutkan bahwa yang pertama kali Allah Subhanahu wa taala wajibkan atau fardukan. Maka di sini ada beberapa hal. Yang pertama adalah bahwa di situ ada ilmu-ilmu yang sifatnya itu fardu. Fardu atas siapa? Fardu atas Bani Adam. Tak terkecuali. Kenapa? Karena ilmu itu ditinjau dari kewajiban mempelajarinya. Jadinya terbagi menjadi dua. Yang pertama adalah ilmu yang sifatnya itu fardhu ain, yaitu bagi setiap orang, wajib bagi setiap orang untuk mempelajarinya tanpa terkecuali. Atau enggak, udah gini aja, wajib bagi setiap orang untuk mempelajarinya jika memiliki kesempatan. Yang kedua adalah fardhu kifayah. Maka yang fardhu ain ini wajib dipelajari dan dia nggak boleh nggak tahu di situ. Dia nggak boleh nggak tahu di situ, sebagaimana antum bisa lihat bagaimana kalam Al-Fauzan hafizahullah taala yang ana taruh di catatan pinggir. Sehingga apa yang disebutkan oleh penulis rahimahullah taala ini adalah ilmu yang sifatnya itu berupa fardhu ain. Apa itu ilmu yang berupa fardhu ain? Maka kata penulis rahimahullah taala itu adalah al-kufru bit-taghut, kufur kepada taghut, dan iman kepada Allah. Sehingga apa yang akan kita bahas dalam risalah ini semuanya terkait tentang masalah ini yang hukumnya itu adalah fardhu ain terhadap Ibnu Adam yang harus diketahuinya dan tidak boleh tidak tahu atas masalah tersebut. Baik, tafadhal lanjut. Wa dalilu qauluhu ta'ala wa laqad ba'atsna fi kulli ummatin rasula an i'budullaha wajtanibut taghut. Dan dalilnya adalah firman Allah, dan sesungguhnya kami telah mengutus kepada setiap umat seorang rasul yang menyeru, beribadahlah kalian kepada Allah dan jauhilah taghut. Maka kemudian penulis membawakan dalil, yaitu walaqad ba'atsna fi kulli ummatin rasulan an i'budullaha wajtanibu at-taghut. Di mana di sini kita bisa mengetahui kenapa ilmu tersebut
adalah sebuah ilmu yang penting dan wajib untuk diketahui oleh Ibnu Adam, karena Allah Subhanahu wa taala sendiri yang mengabarkan bahwa setiap umat itu ada rasulnya. Setiap umat itu ada rasulnya. Artinya seluruh para rasul yang diutus itu memiliki pesan dan pesannya itu sama. Pesannya itu sama. Maka terhadap pesan, jadi kalau kita misalnya mau mengetahui betapa pentingnya permasalahan tersebut, ini adalah pesan seluruh rasul. Sama. Maka apabila yang dibawa oleh Rasul dari zaman ke zaman, yang diserukan kepada umatnya dari awal umat sampai akhir umat itu adalah satu, maka wajib bagi kita untuk mengetahui hal tersebut dan memahaminya dengan baik. Yang pertama itu adalah beriman kepada Allah Subhanahu wa taala, kepada Allah, dan wajtanibut taghut, dan menjauhi taghut. Yang penting di sini kita ketahui bahwa bagaimana beriman kepada Allah Subhanahu wa taala, yaitu di potongan yang pertama dari ayat, beriman kepada Allah Subhanahu wa taala tidak akan sah kecuali setelah orang itu kufur. Jadi di sini ya kan, ini kan beriman kepada Allah Subhanahu wa taala, maka dia itu tidak akan sah sampai dia ada kufur kepada taghut. Maka kalau seorang itu sudah kufur kepada taghut, barulah dia bisa menjauhi tersebut. Tetapi sebelum ada kekufuran kepada taghut tersebut, maka keimanan kepada Allah Subhanahu wa taala itu tidak akan sah. Lalu apa itu taghut atau bagaimana cara kufurnya dan apa itu iman kepada Allah Subhanahu wa taala? Maka ini akan disebutkan kemudian. Fa amma sifatul kufri bit-taghut wa huwa an ta'taqida butlana ibadati ghairillah wa tatrukaha wa tabghidaha wa tukaffiru ahlaha wa tu'adiyahum. Adapun sifat kufur kepada taghut adalah engkau meyakini batilnya ibadah kepada selain Allah, engkau meninggalkannya, engkau membencinya, dan engkau mengkafirkan pelakunya serta engkau memusuhi mereka. Taib. Maka di sini penting bagi kita bagaimana seseorang itu telah teranggap secara syariat dia telah kufur kepada taghut, maka di situ kata penulis rahimahullah taala ada beberapa hal. Yang pertama itu adalah hendaknya dia itu sebagaimana di sini kata penulis rahimahullah taala meyakini batilnya. Jadi yang pertama itu adalah meyakini an ta'taqida batilnya perbuatan tersebut. Kemudian yang kedua kata penulis rahimahullah taala itu adalah meninggalkannya, membencinya, mengkafirkan pelakunya serta memusuhi mereka. Jadi meninggalkan kemudian juga membenci, kemudian mengkafirkan pelakunya. Pelaku apa? Pelaku yang beribadah kepada selain Allah Subhanahu wa taala sebagaimana nanti kita akan singgung. Dan yang kelima itu adalah memusuhinya. Taib. Maka di sini ada beberapa permasalahan yang penting untuk diketahui. Karena hal ini termasuk yang penting bagi penuntut ilmu untuk mengetahuinya tersebut. Apa kadar minimumnya dan yang mana saja yang harus, mana yang boleh enggak, mana yang kadar tambahan, mana yang sekedar wajib tetapi tidak terkait dengan kesah atau tidak keislaman seseorang. Maka inilah cara untuk kufur kepada taghut. Maka harus dipenuhi. Dan di sini pada pembahasan ini biasanya para ulama juga sebut bahwa sinonim gitu. Pembahasan yang mirip dengan ini atau serupa itu adalah pembahasan hajrul asnam. Hajru al-asnam. Nah, ini
pembahasan yang mirip. Di mana di Thalathatul Usul kata penulis rahimahullah taala tatkala membawa kalamnya Syekh Muhammad di situ dia bilang tentang tafsir surat Al-Muddatsir di mana kata Allah Subhanahu wa taala warrujza fahjur. Warrujz fahjur. Dan terhadap sesembahan-sesembahan selain Allah Subhanahu wa taala, fahjur artinya dihajar. Dihajar atau diboikot. Maka di situ kata penulis rahimahullahu taala ar-rujz ay al-asnam wa hajruha ay tarkuha wal bara'atu minha. Ntar dihapus dulu. Maka di situ kata penulis rahimahullah taala bahwa bagaimana kita bisa memboikot atau menghajar sesembahan-sesembahan selain Allah Subhanahu wa taala, ai tarkuha. Tarkuha yaitu meninggalkannya. Meninggalkannya, yang kedua itu adalah berbaroah. Berbaroah. Di mana kita sama-sama mengetahui bahwa keterangan dalam satu risalah kemudian bisa dipadukan dengan risalah yang lain. Kenapa? Karena sama-sama dari satu penulis. Ya kan? Sehingga di sini kita harus ketahui bahwa ketika penulis ini dibilang meninggalkannya dan berbaroah dengannya, berbaroah darinya, maka ini adalah yang ini dia. Yang 5 ini. Dari 1 sampai 5. Dari 1 sampai 5 itu sebenarnya terpaku lagi kembalinya itu adalah kepada dua usul atau kepada dua pondasi ini, yaitu meninggalkan kemudian berbaroah. Apa sih Ustaz maksudnya misalnya meninggalkan itu? Jadi pertama kita harus tahu meninggalkan itu adalah, ya kalau misalnya kita bahasakan itu adalah saya bukan pelakunya atau saya tidak melakukannya. Nah, ini namanya meninggalkan. Ini namanya meninggalkan. Saya tidak meninggalkannya, Pak. Saya tidak melakukannya, Pak. Nah, ini namanya meninggalkan. At-tark dia. Dia bukan pelakunya. Yang kedua, ini adalah baro'ah. Nah, di sini rada panjang. Kenapa? Karena ini merupakan sebuah istilah atau konsep akidah yang penting untuk diketahui. Di mana apa sih maksudnya arti baro'ah? Ana sih tahu sebenarnya namanya itu adalah berlepas diri. Ya cuma maksudnya berlepas diri apaan? Ya kan? Baro'ah itu kan berlepas diri dia. Berlepas diri. Maka berlepas diri itu adalah nggak ada kaitannya gitu kan. Kalau kita misalnya mau bayangkan apa sih maksudnya berlepas diri? Berlepas diri adalah tidak ada sangkut pautnya. Sangkut pautnya. Terlepas. Terpisah. Nah, ini merupakan konsep. Tapi maksudnya terpisahnya bagaimana? Maka terpisahnya itu seperti ini. Terpisahnya ini seperti ini. Ini adalah wadah Islam. Ini adalah wadah non-Islam. Wadah Islam pemuluknya itu disebut muslimin. Wadah non-Islam ya disebutnya ya non-muslim. Apapun itu bentuknya gitu kan, mau yang musyrikin, mau yang kafirin, maupun yang mulhidin, maupun yang ateis, pokoknya masuknya wadahnya di sini. Nah, ini dia terpisah. Nah, ini namanya baro'ah. Ya kan? Bagaimana batasan baro'ah ini bisa timbul? Batasannya itu adalah dibangun di atas syirik dan tauhid. Sehingga ini adalah wadah tauhid. Yang di sini adalah wadah syirik. Yang di sini adalah wadah iman. Yang di sini adalah wadah kufur akbar. Taib. Nah, ini namanya baro'ah. Apa sih baro'ah? Artinya orang yang tinggal di sini, yang masuk di dalam wadah sini nih, ya kan? Masuk dalam wadah sini, maka kita berlepas diri dalam artian kita yakini bahwa kita itu bukan satu wadah. Jadi ketika misalnya disebut baro'ah, itu adalah bukan satu
wadah. Wadah apa? Wadah tauhid, wadah iman, wadah Islam, wadahnya kaum muslimin. Udah bukan satu wadah lagi. Tapi kalau misalnya dia udah melakukan kesyirikan atau kekufuran akbar, maka otomatis dia itu misalnya dari sini wadahnya, ya kan, kemudian dia melakukan syirik akbar ataupun kufur akbar, maka dia pindah. Dia pindah wadah. Makanya namanya itu baro'ah. Namanya itu adalah baro'ah. Sehingga kalau misalnya ada orang yang berbuat kesyirikan tetapi masih ditempatkan dalam satu wadah di sini, maka di situ orang dia belum berbaro'ah dari pelaku kesyirikan. Kenapa kok belum berbaro'ah, Ustaz? Ya iya, orang dia masih satu wadah. Kapan telah berbaro'ah? Telah berbaro'ah kalau dia sudah meyakini bahwa pelaku kesyirikan itu sudah pindah wadah. Begitupun pula juga dengan kekufuran akbar yang lain. Taib. Maka di sini inilah konsep baro'ah. Nah, inilah yang wajib. Ini yang wajib atas keislaman seseorang dan dalam artian sah atau tidaknya keislaman seseorang, dia harus meninggalkan dan berbaro'ah. Terus kalau masalah membenci atau memusuhi, maka kita harus tahu kadar minimumnya. Kadar minimum dari, ya kan, dari konsep ini. Maka kadar minimumnya itu adalah keyakinan. Jadi kalau misalnya kita keyakinan bahwa yang tidak melakukan kesyirikan akbar, yang tidak melakukan kekufuran akbar, maka itu adalah saudara kita, sesama kaum muslimin, dan kita berloyalitas di atasnya, itu namanya keyakinan al-wala. Kebalikannya itu adalah keyakinan al-bara'. Dimana kalau misalnya sudah beda wadah, ya berarti udah beda wadah gitu. Sudah beda wadah dan loyalitas kita akan bangun di situ. Jadi yang minimumnya itu adalah keyakinan. Adapun tambahan kayak misalnya keyakinan dalam artian dalam hati gitu ya. Begitupun juga dalam misalnya membenci, ya kan, misalnya mencintai, membenci, ini kan semuanya perbuatan hati, sebagaimana nanti kita akan singgung. Tapi yang konsep minimumnya itu adalah keyakinan. Adapun membangun di atas hal tersebut atau yang lebih, maka ini bukan minimum. Di luar ini bukan minimum. Contoh misalnya memusuhi gitu. Seseorang itu bisa disebut memusuhi kalau sudah ada perbuatan lisan atau ada perbuatan tangan. Ya kan? Nah, ini adalah konsep yang dibangun di atas keyakinan. Di atas keyakinan. Ini merupakan di atas keyakinan. Dibangun di atas keyakinan, tapi tidak termasuk batas minimumnya. Termasuk batas minimum. Kenapa? Karena yang namanya memusuhi dengan lisan atau memusuhi dengan tangan itu terpaut dengan yang namanya maslahat dan mafsadat. Maslahat dan mafsadat. Karena belum tentu nggak pantas juga gitu kan. Tiba-tiba seseorang bilang oh kafir lo yang kayak begini nggak patut selakunya dilakukan. Kenapa? Karena biasanya yang seperti ini hanya menimbulkan mafsadat yang besar. Itu kalau misalnya ditinjau dari lisan. Adapun dari tangan, maka ini perbuatan atau misalnya jihad fisabilillah, yang ini merupakan pembahasan lain dan tentunya membutuhkan waktu tersendiri untuk membahasnya. Tapi ala kulli hal, ketika disebut adalah inilah sifat kufur bit-taghut, meyakini batilnya perbuatan tersebut, meninggalkan, membencinya, mengkafirkan pelakunya dan memusuhinya, maka kita harus tahu batasan minimum dari 1 sampai 5, yang minimumnya yang mana aja, Ustaz? Yang minimumnya, karena kita sekarang harus kembalikan ke sini nih. Kembalikan ke meninggalkan maupun berbaro'ah. Maka yang minimumnya itu adalah 1, meyakininya. Meyakini kalau misalnya ada perbuatan kesyirikan, kekufuran akbar, maka itu adalah perbuatan batil. Setelah meyakini perbuatan batil, kita meninggalkan dalam artian saya bukan pelakunya. Atau tidak melakukannya.
Membenci yaitu membenci dengan hati. Kalau lisan ataupun perbuatan, maka itu merupakan kadar tambahan. Dia bukan kadar minimum, dia kadar tambahan. Dia kadar tambahan. Kemudian yang keempat adalah mengkafirkan pelakunya, maka meyakini berbeda wadahnya. Cukup, nggak perlu pakai lisan. Sebagaimana atau lisan atau pakai status atau pakai tulisan kafir di tengah-tengah masyarakat yang seperti ini tidak perlu. Dia hanya cukup meyakini bahwa wadahnya itu sudah berbeda dan memusuhinya, maka ini merupakan kadar tambahan sehingga tidak masuk di sini. Sehingga yang minimum dari apa yang disebutkan oleh Syekh rahimahullahu taala itu ada 4. Adapun yang disebutkan dalam risalah ini itu adalah sifat kufur kepada tagut secara sempurnanya. Baik. Lanjut insyaallah. Wa amma ma'nal imani billahi fa huwa an ta'taqida anna Allah huwal ilahul ma'budu wahdah duna ma siwa. Adapun makna dari iman kepada Allah adalah engkau meyakini bahwa Allah adalah ilah yang diibadahi satu-satunya dan tidak ada selainnya. Taib. Maka di sini kata penulis rahimahullah taala, jadi setelah kita mengetahui apa itu kufur bitaghut, kufur kepada taghut, maka yang selanjutnya itu adalah makna iman kepada Allah subhanahu wa taala. Ini kita hapus ya. Maka kadar iman kepada Allah Subhanahu wa taala, kadar minimumnya gitu. Kapan seseorang itu bisa disebut dia telah beriman kepada Allah Subhanahu wa taala? Maka yang pertama, dia meyakini Allah itu ada. Yang kedua, meyakini bahwa Allah itu adalah sang atau memiliki rububiyah. Rububiyah. Insyaallah udah pada tahu al-khalq wal mulk wa tadbir, menciptakan, kepemilikan alam semesta semuanya milik Allah Subhanahu wa taala. Yang mengatur alam semesta semuanya itu adalah Allah Subhanahu wa taala yang mengatur, yang menciptakan, yang mematikan, yang menurunkan rizki, yang menghidupkan, yang mengganti siang dan malam. Nah, ini rububiyahnya Allah Subhanahu wa taala. Yang ketiga itu adalah Allah Subhanahu wa taala juga memiliki hak uluhiyah. Uluhiyah yaitu satu-satunya zat yang berhak untuk diberikan ibadah adalah hanya Allah Subhanahu wa taala, bukan yang lain. Dan yang terakhir, Allah Subhanahu wa taala itu memiliki Asmaul Husna dan sifat-sifat yang ula. Asmaul Husna, nama-nama yang baik dan sifat-sifat yang sempurna. Ini kadar minimumnya. Kadar minimumnya. Sehingga ketika Asy-Syaikh rahimahullahu taala menyebutkan bahwa iman kepada Allah Subhanahu wa taala, ya kan, iman kepada Allah Subhanahu wa taala kemudian dibawa hanya kepada satu hal, yaitu hak uluhiyahnya saja di situ, maka ini adalah merupakan pendefinisian bi ba'di afrodihi. Taib. Jadi pendefinisian dengan sebagian jenisnya, Yang seperti ini ma'ruf di kalangan ulama. Kayak contohnya misalnya Asy-Syaikh rahimahullah taala juga menulis Kitabut Tauhid. Ya kan, ma'ruf. Sekarang kalau ditanya, itu Kitabut Tauhid di situ membahas apa sih? Ya kan, apakah membahas ya kan, fokusnya itu kemana? Maka fokusnya itu cuma ke uluhiyah, fokusnya ke uluhiyah. Nah, ini walaupun disebutnya itu namanya adalah At-Tauhid, tetapi nggak semuanya fokusnya. Tetapi fokusnya hanya cuma salah satu dari jenis-jenis bagian At-Tauhid. Maka ini merupakan kebiasaan dari para ulama. Sebagian lain, contoh misalnya Ibnu Khuzaimah. Dia juga memiliki Kitabut Tauhid, sama. Tapi fokusnya itu ke asma was sifat. Wasifat. Sehingga yang kayak begini kita penuntut ilmu itu harus paham. Ketika misalnya orang sebut Kitabut Tauhid, dilihat dulu isinya.
Dilihat dulu isinya, oh ternyata yang dimaksud kitab tauhid ini adalah fokusnya ke uluhiyah. Ada lagi yang nanti misalnya kitab tauhid, dilihat lagi, oh isinya, oh ini adalah asma wa sifat, dan itu juga nggak apa-apa. Begitu pula dalam definisi di sini, ketika Syekh rahimahullah taala bilang bahwa iman kepada Allah Subhanahu wa taala itu adalah terkaitannya itu dengan uluhiyah, maka bukan berarti menafikan tauhid-tauhid yang lain atau menganggap enteng tauhid-tauhid yang lain. Enggak. Tetapi kita hanya ingin fokus bahwa yang mau ditekankan oleh Syekh Hafizh rahimahullahu taala di sini ketika menyebutkan iman kepada Allah, maka kita akan berbicara tentang hal-hal yang sifatnya itu adalah uluhiyah. Nah, wa tukhlisa jami'an wa'il ibadah kulliha lillah wa tanfiha an kulli ma'budin siwa. Dan engkau memurnikan seluruh jenis ibadah semuanya kepada Allah dan menafikannya dari zat yang diibadahi selain Allah. Baik. Maka di sini adalah berupa isyarat bahwa iman itu tauhid dan tauhid itu adalah iman. Itu adalah iman. Sebagaimana kata Allah Subhanahu wa taala, "Walladzina amanu wa lam yalbi imanahum bidzulm." Ya kan, orang-orang yang beriman, bingung saya tulis deh bahasa Arabnya enggak panjang. Yaitu orang-orang yang beriman dan tidak mencampur adukan keimanan mereka dengan kezaliman. Yaitu ketika ditafsirkan oleh Nabi SAW tidak mencampurkan tauhid mereka dengan kesyirikan. Sehingga penafsiran bahwa iman itu tauhid dan tauhid itu adalah iman memang datang dari syariat, begitu juga dengan ayat-ayat yang lain kata Allah Subhanahu wa taala dan juga dari sabda Nabi sallallahu alaihi wasallam. Kemudian yang selanjutnya yang penting juga kita untuk fahami adalah bagaimana di situ kata penulis rahimahullah taala engkau memurnikan jami' anwa'il ibadah. Wah, banyak juga yang harus dihapus. Maka kita harus ngerti gitu apa yang dimaksud ketika misalnya disebut adalah murni. Murni itu adalah tidak tercampur. Jadi kalau misalnya ada orang yang bilang ini 100% pure jus, ya kan? Maka di sini kita udah tahu bahwa tidak ada campuran gula, tidak ada campuran air, tidak ada campuran perasa buatan, perasa atau pemanis buatan. Nggak ada 100% jus, 100% murni jus, gitu kan? Pure gitu kan, murni gitu kan? Murni. Nah, maka tauhid pun begitu. Bahwa misalnya dia bilang adalah 100% murni untuk Allah, maka itu udah nggak ada lagi, nggak ada yang diberikan campuran-campuran yang lain. Tidak ada ibadah kepada Nyi Roro Kidul, tidak ada ke Prabu Siliwangi, ya kan? Tidak ada kepada dewa-dewa atau Dewi Sri. Ustadz, kalau misalnya nyampurnya itu cuma 1% gimana? Boleh nggak? Ya kan, misalnya kita bilang, Ustadz boleh nggak misalnya dalam 364 hari, ya kan, misalnya 364 hari, ya kan, 364 hari untuk Allah. Kemudian satu hari, ya kan, ada upacara atau sesajenan atau kebudayaan apapun yang sebutannya di tengah-tengah masyarakat, kita bilang satu hari buat Dewi Sri. Maka boleh nggak yang seperti kayak gini? Atau masih murni nggak yang kayak gini? Yang kayak gini sudah nggak murni lagi, sudah tidak murni lagi, udah ada kecampuran. Walaupun cuma 1%, walaupun cuma sekian persen, kalau udah bukan 100%, maka itu sudah bukan murni lagi. Kalau sudah bukan murni lagi, maka dia sudah bukan tauhid,
sudah bukan tauhid lagi. Yang tauhid itu hanyalah yang 100% murni untuk Allah Subhanahu wa taala. Yang iman itu adalah 100% murni untuk Allah Subhanahu wa taala, enggak ada campuran, enggak ada kesyirikan, enggak ada sisipan-sisipan, hanya untuk Allah Subhanahu wa taala seumur hidup. Selama 365 hari 24 jam tanpa ada campuran. Nah, itulah itu yang dituntut dari kita semua. Semoga Allah Subhanahu wa taala mudahkan. Baik, tafadhal. Wa tuhibba ahlal ikhlasi wa tuwallihim wa tubghidu ahlal syirki wa tu'adiyahum. Dan engkau mencintai orang yang memurnikan tauhid dan berwala kepada mereka, serta membenci orang yang berbuat kesyirikan dan Baik. Maka di sini penulis baru menyebutkan tentang konsep al-wala wal bara. Tadi kita sudah singgung gitu ya. Adalah beda wadah. Nah, yang satu wadah dengan kita, ya, siapa yang satu wadah? Yang satu wadah itu adalah yang memurnikan tauhid mereka, yang memurnikan ibadah mereka 100% hanya untuk Allah Subhanahu wa taala. Enggak pernah ada tidak ada kesyirikan, tidak ada campuran-campuran, maka ini satu wadah sama kita. Maka kalau sudah satu wadah, maka kita bangun kecintaan kita. Kecinta, loyalitas. Ya kan, makanya kalau misalnya dalam Islam, kalau kita udah satu saudara, walaupun kita satu wadah, walaupun kita nggak kenal, ya kan, kita nggak kenal sama si Abdullah, nggak kenal sama Ahmad, nggak kenal sama Budi, nggak kenal sama Zaid, kita nggak kenal, walaupun nggak kenal, tetapi dia tetap saudara kita. Maka kita bangun kecintaan dan loyalitas kita terhadap siapa saja yang satu wadah sama kita. Wadahnya itu ditentukan, ya kan? Yang menentukan wadahnya itu adalah tauhid dan iman. Tauhid, iman. Jadi wadahnya itu bukan gara-gara satu suku, bukan gara-gara warna kulit, bukan gara-gara satu keluarga, bukan gara-gara suku, bangsa, negara, apalagi. Maka enggak. Yang membuat wadah kita sehingga kita bisa memunculkan cinta dan loyalitas kita itu adalah mentauhidkan Allah Subhanahu wa taala. Kalau sudah satu wadah, maka kita bangun cinta dan loyalitasnya. Nah, ini yang namanya konsep al-wala. Al-wala. Begitu juga kebalikannya. Ya kan, kalau sudah beda wadah, ya berarti yang minimumnya yaitu hati. Ya kan? Ya kalau udah beda wadah, ya mohon maaf aja nih bro, gitu. Susah gue cinta sama lo. Susah gue suka sama lo. Kenapa? Karena dia berbuat kesyirikan kepada Allah Subhanahu wa taala. Sedangkan Allah Subhanahu wa taala adalah zat yang kita cintai. Sedangkan dia nggak beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Kita cinta sama Rasul alaihi salatu wasalam, membawa risalah. Maka ketika kita cinta sama Rasul, sedangkan dia malah mendustakan para Rasul, menista para Rasul. Maka kalau misalnya kita mau ngebayangkan kalau orang tua kita aja dinista gitu, ya kan, kalau orang tua kita saja udah dinista sama seseorang, itu kita pasti udah musuhan sama dia. Udah musuhan sama dia. Ya kan, ini baru orang tua. Lalu bagaimana kalau Allah Subhanahu wa taala dan Rasulnya yang didustakan dan tidak diimani oleh mereka? Maka hati kita itu pasti ada jengkel, ada mangkelnya di situ. Minimumnya hati. Ya kan? Kalau mau diterjemahkan dengan lisan atau perbuatan, maka ini tergantung maslahat dan mafsadat. Tergantung gitu kan. Terkadang ada maslahatnya besar gitu. Menerjemahkan dengan lisan atau perbuatan. Kayak contohnya misalnya misalnya ada artis yang murtad gitu, keluar dari Islam. Maka bagi para dai, bagi para ustadz-ustadz yang terkenal, dia pasti langsung kasih tahu, awas, artis fulanah telah keluar dari Islam. Itu kan menerjemahkan dengan secara lisan. Karena ada maslahatnya, supaya orang-orang, karena dia artis gitu kan, supaya orang-orang jangan ngikutin idola-idola mereka dari artis-artis ini gitu. Makanya langsung dikasih tahu dan dinasehati. Tetapi secara minimumnya kalau yang hati ini harus ada. Ini harus ada. Nggak bisa adem ayem di sini. Udahlah, semua orang bebas dengan keyakinan masing-masing. Nggak bisa.
Adapun menerjemahkan dengan lisan ataupun dengan perbuatan apalagi, maka ini tergantung maslahat dan mafsadat. Maka yang ini disebut adalah al-bara'. Kayak contohnya misalnya kita lebih senang berbelanja di ya kan, misalnya di supermarketnya masjid. Supermarket masjid versus apa gitu, Indomaret gitu kan. Maka ditanya, antum lebih suka mana, Ustaz? Ana ya langsung bilang, ana lebih suka di supermarket masjid. Tapi kan lebih mahal, Ustaz, lebih mahal 500, lebih mahal 1000, lebih mahal 2000. Enggak masalah. Kenapa? Karena penjual supermarket masjid itu adalah muslim, suppliernya pun muslim, duitnya ini kita juga buat orang Islam, semuanya itu untuk satu wadah. Duit kita, belanja kita, dari situ itu semuanya satu wadah, sehingga belanja ke supermarket masjid itu bisa merupakan bagian dari al-wala. Taib, ini kalau diniatkan, bukan berarti kalau antum belanja di Indomaret terus jadi haram, enggak. Kita lagi ngomongin sekedar contoh dari bagaimana membangun cinta yang dari satu wadah dan membangun kebencian karena berbeda wadahnya. Taib. Wa hadhihi millatu Ibrahim allati safiha nafsah marraghiba anha. Wa hadhihi hiyal uswatul lati akhbarallahu fi qawlihi. Qad kanat lakum uswatun hasanatun fi Ibrahim walladzina ma'ah. إذ قالوا لقومهم إنا براء منكم ومما تعبدون من دون الله كفرنا بكم وبدا بيننا وبينكم العداوة والبغضاء أبدا حتى تؤمنوا بالله وحده. Dan ini adalah milah Ibrahim. Yang enggan darinya adalah orang yang sedang membodohi dirinya sendiri. Ini pula teladan yang Allah telah kabarkan dalam firman-Nya. Sungguh telah ada pada diri Ibrahim teladan yang baik dan orang-orang yang bersamanya. Tatkala mereka berkata kepada kaumnya, sungguh kami berbaroah dari kalian dan dari apa yang kalian ibadahi selain Allah. Kami kufur kepada kalian dan telah tampak permusuhan dan kebencian antara kami dan kalian selamanya, sampai kalian beriman pada Allah. Taib. Maka di sini kata penulis rahimahullah ta'ala, inilah dia. Apa sih inilah dia milahnya Ibrahim? Apa itu milahnya Ibrahim? Itu yang disebutin dari awal. Dari kufur bit-tagutnya. Iman kepada Allahnya. Membangun al-wala'nya. Membangun al-bara'nya. Semuanya yang disebutkan dari awal risalah sampai sekarang, inilah dia milahnya Ibrahim alaihi salam. Bahkan Allah Subhanahu wa taala sebutkan bahwa apa yang Ibrahim alaihi salam lakukan terhadap kaumnya itu adalah sebagai teladan. Sebagai teladan. Bagi siapa? Bagi kita semua. Bahkan orang-orang beriman yang bersamanya dari seluruh para anbiya wal mursalin. Maka dalam konsep untuk ini ya, jadi kalau kita mau ngomongin konsep kufur bit-taghut wal iman billah, membangun al-wala, membangun al-bara, maka kata Allah Subhanahu wa taala, qad kanat lakum uswatun hasanah. Telah ada pada teladan yang baik pada Nabi Ibrahim alaihissalam terhadap kalian. Nah, contoh yang baiknya, yaitu teladan yang baiknya itu adalah dari segi mana? Dari segi ini semua, dari 1 sampai 4. Baik kufur bitaghutnya, iman kepada Allahnya, membangun al-wala dan al-bara, semuanya itu teladannya itu ada pada diri Ibrahim alaihi salam, ketika Allah Subhanahu wa taala bilang, sungguh telah ada pada diri Ibrahim teladan yang baik dan orang-orang yang bersamanya, tatkala mereka berkata kepada kaumnya, apa yang mereka bilang? Inna bura'a'u minkum. Kami berbaroah dari kalian. Jadi kalau misalnya kita disebut udah kata-kata baroah, maka itu adalah
kami beda wadahnya sama kalian. Kami beda wadahnya sama kalian. Nah, ini udah harus tertancap gitu dalam akidah kita. Kalau misalnya kita bilang ana baro'ah dari antum atau kami baro'ah dari kalian, sebagaimana di sini kata Ibrahim alaihissalam, artinya adalah ana sama antum itu udah bukan satu wadah lagi. Udah bukan satu wadah lagi, tentunya dengan kalimat-kalimat yang semakna dengan ini. Ana muslim, antum bukan, yang seperti ini juga termasuk baro'ah dari bentuk-bentuk baro'ah. Baik. Kafarna bikum. Jadi pertama kata Ibrahim alaihissalam, inna bura'a'u minkum wa mimma ta'buduna min dunillah. Kami baro'ah, ya kan, kalau misalnya baro'ah di sini kan Ibrahim kan bilang kan baro'ah dari kalian. Baro'ah dari kalian. Berarti baro'ah dari beda wadah dari kalian, orangnya gitu. Orangnya. Juga misalnya dia bilang baro'ah dari sesembahan-sesembahan selain Allah. Nah, ini kita juga langsung tahu bahwa kalau sesembahan-sesembahan selain Allah Subhanahu wa taala ini jelas udah bukan bagian dari wadah kita. Nah, ini yang menentukan wadah-wadahnya yang di luar Islam, Maka ini merupakan contoh bagaimana Allah Subhanahu wa taala berikan kepada kita dalam diri Ibrahim alaihissalam untuk kita ikuti. Kemudian yang selanjutnya yang menentukan yang menjelaskan itu bagaimana kita baro'ah, maka kata Ibrahim alaihissalam, kafarna bikum. Kami kufur kepada kalian. Nah, ini artinya kami kufur kepada tagut mau kalian. Sebagaimana tadi sudah disebutkan sifat-sifatnya, kadar minimumnya, maka di sini kalau misalnya kita baca baro'ah dari kalian, baro'ah dari sesembahan kalian selain Allah Subhanahu wa taala, kafarna bikum, dan kami kufur kepada kalian, wa bada bainana wa bainakumul adawah, ya kan? Dan akan ada permusuhan dan kebencian antara kami dengan kalian, ya kan, selamanya. Nah, ini merupakan kata-kata, merupakan konsep dari apa yang telah kita bilang dari awal risalah, bagaimana konsep kufur bitaghut, iman kepada Allah Subhanahu wa taala, al-wala wal bara, semuanya itu tercakup dan bisa dilihat aplikasinya pada ayat ini, dan akan lebih jelas lagi bagi mereka yang memperhatikan alur ayatnya, di mana kata Allah Subhanahu wa taala pada ayat yang pertama, ini surat Mumtahanah, kata Allah Subhanahu wa taala, la tattakhidu aduwi, ya kan, makanya kata Allah Subhanahu wa taala dalam ayat pertama gitu, ya ayyuhalladzina amanu, wahai orang-orang yang beriman, la tattakhidu aduwi, musuhku, wa aduwakum, dan musuh kalian, aulia, sebagai aulia. Sebagai aulia. Bagi antum yang ingin setelah tahu gitu apa yang kita paparkan, kalau memang sudah paham, antum baca dari awal surat Mumtahanah, maka insya Allah apa yang kita jelaskan akan lebih terang. Nah, lanjut. Wa taghutu am fa kullu ma ubida min dunillah wa radiya bil ibadah min ma'budin aw matbu'in aw muta'in fi ghairi ta'atillah wa rasulih fa huwa taghut. Dan taghut itu umum, maka semua yang diibadahi selain Allah dan dia ridho dengan ibadah itu, baik zat yang disembah atau diteladani atau ditaati pada selain ketaatan pada Allah dan Rasulnya, maka itu adalah taghut. Taib. Maka kalau kita berbicara tentang taghut, maka ini ada beberapa hal. Pertama dari segi bahasa. Dari segi bahasa, taghut itu berasal dari tugyan atau melampaui batas. Melampaui batas. Jadi kalau misalnya bahasa Arabnya gitu, ya kan ada tugyan, ada togho, ada taghut. Nah, ini semuanya
dari kata-kata yang sama. Tughyan, tagha, taghut. Secara bahasa dia itu adalah melampaui batas. Kayak contoh misalnya kata Allah Subhanahu wa taala tentang Firaun, "Idhab ila fir'auna innahu tagha." Ya kan? Pergilah kamu kepada Firaun, innahu tagha. Sesungguhnya dia telah melampaui batas. Atau dalam misalnya bahasa kalau disebut taghal ma, apa airnya itu sudah tagha, airnya itu sudah melampaui batas sehingga tumpah. Nah, kalau dari segi bahasa, maka dia itu terbagi menjadi dua. Ada batas kecil, ada batas besar. Maka segala sesuatu yang melampaui batas kecil, melampaui batas besar. Ini ditinjau dari bahasa ya. Kalau melampaui batasnya itu masih kecil, yaitu berarti masih muslim. Kalau melampaui batas besar berarti sudah keluar dari Islam. Makanya kata Allah Subhanahu wa taala tentang manusia, tentang kita ini, kata Allah Subhanahu wa taala, "Kalla innal insana layatgha." Ya kan? Jadi sama-sama gitu, akar katanya sama gitu. Kata Allah Subhanahu wa taala, ya kalau misalnya kita mau tulis gitu, "Kalla innal insana la yatgha." Sesungguhnya manusia itu, ya kan? Sesungguhnya manusia itu akan benar-benar melampaui batas. Sehingga kalau ditinjau dari segi bahasa, ya berarti ada togut kecil, ada togut besar. Sebagaimana diisyaratkan oleh Ibnu Baz rahimahullahu taala dalam Subulus Salam. Ini kalau dari segi bahasa. Tetapi kalau misalnya dari segi istilah, maka dia terbagi lagi. Di mana yang pertama itu adalah istilah dalam tafsir Al-Quran. Di mana sebagian besarnya kalau disebut kata-kata taghut, maka yang dimaksud itu adalah asyaiton. Itu adalah syaiton. Dan yang lebih umum itu adalah sebagaimana yang disebutkan di sini oleh Syekh. Kullu ma ubida min dunillah, yang diibadahi selain Allah dan dia ridha. Ya kan? Baik itu berupa zat yang diibadahi atau yang dijadikan teladan, atau yang dijadikan, ya kan, yang dijadikan landasan ketaatan. Nah, ini juga semuanya termasuk dari pengertian taghut secara istilah akidah. Baik, insyaallah yang ini akan dibahas, ya kita akan bahas lanjut. Baik, tafadhol dibaca. Wat-tawaghitu katsirah wa ru'usuhum khamsah. Dan togut-togut itu banyak, dan yang paling besarnya itu ada 5. Baik. Karena kalau misalnya sudah disebut bahwa togut itu adalah melampaui batas, maka segala sesuatu yang melampaui batas itu kan banyak, ya kan? Zina itu melampaui batas nggak? Melampaui batas. Tetapi batasnya itu adalah masih dalam batas Islam. Sehingga orang yang melakukannya nggak keluar dari Islam. Begitu juga dengan minum khamr. Atau dengan kemaksiatan maupun kabair yang lain. Maka ini merupakan batas kecil. Secara bahasa dia itu disebut togut kecil, tetapi kalau secara istilah akidah maka dia tidak disebut sebagai togut. Kenapa? Karena nggak ke situ. Kalau dalam istilah akidah. Tapi kalau dalam bahasa, oke, bisa masuk. Faham? Jadi kita udah punya kerangka. Adapun kalau yang segala melampaui batas itu pasti adalah sangat banyak. Oleh karena itu penulis di sini hanya memberikan contoh yaitu 5.
5 yang ketika disebut itu adalah ru'us, yaitu kepala atau paling besar atau pemimpin, ya kan? Pemimpinnya waru'us ada 5. Ada 5. Dan ketika disebut dengan kata-kata waru'usuhum khamsah, kepala atau paling besar, yang paling gede, yang paling besar, pemimpinnya, maka itu adalah sebuah isyarat bahwa batas yang dilampaui itu juga besar. Sehingga contoh-contoh yang akan disebutkan oleh Syekh Hafizahullah Ta'ala itu adalah perbuatan yang sifatnya itu adalah kufur akbar waliyadzubillah. Apa itu? Baik, dibaca insyaallah. Al-awwal, asyaitanu at-ta'i ila ibadati ghairillah. Wad-dalilu qawluhu ta'ala, alam a'hada ilaikum ya bani Adam alla ta'budu syaitan innahu lakum aduwwum mubin. Yang pertama adalah syaitan yang menyeru kepada peribadahan kepada selain Allah, dan dalilnya adalah firman Allah, bukankah aku telah memerintahkan kepadamu wahai bani Adam supaya kamu tidak menyembah setan? Sesungguhnya setan itu adalah musuh yang nyata bagi kamu. Baik. Maka yang pertama itu adalah syaitan yang menyeru kepada ibadah selain Allah Subhanahu wa taala. Maka yang pertama kita harus tahu di mana sisi tagutnya. Insyaallah jelas ya, di mana sisi tagutnya, bahwa ya jelas karena peribadahan itu batasnya hanya untuk Allah Subhanahu wa taala. Ya kan? Yang kalau misalnya ibadah, maka batasannya itu adalah hanya untuk Allah. Maka ketika ada orang zat syaitan yang justru dia menyeru untuk ibadah kepada selain Allah, maka dia ini sudah melampaui batas. Dan batas yang dari sini adalah batas yang sifatnya itu besar, maka orangnya atau siapa saja yang melakukan ini disebut taghut. Dan yang paling besarnya itu adalah asyaitan, yaitu iblis. Tapi disebut syaitan di sini kenapa? Karena yang melakukan seperti ini bukan cuma iblis, bukan cuma syaitan dari kalangan jin saja, tetapi juga ada syaitan dari kalangan manusia. Maka kapan itu sifat-sifatnya itu terpenuhi, yaitu dia menyeru untuk beribadah kepada selain Allah Subhanahu wa taala, beribadah kepada Dewi Sri, beribadah kepada Prabu Siliwangi, beribadah kepada Isa, beribadah kepada malaikat, maka dia itu adalah at-taghut. Nah, Ats-tsani, al-hakimul jair al-mughayyiru li ahkamillahi ta'ala. Wad-dalilu qawluhu ta'ala, alam tara ilal ladzina yas'umuna annahum amanu bima unzila ilaik wa ma unzila min qablik yuriduna an yatahakamu ila taghut wa qad umiru an yakfuru bih wa yuridu syaitanu an yudillahum dhalalan ba'ida. Yang kedua adalah seorang hakim yang zalim yang merombak hukum Allah, dan dalilnya adalah firman Allah, apakah kamu tidak memperhatikan orang-orang yang mengaku dirinya telah beriman kepada apa yang diturunkan kepadamu dan kepada apa yang diturunkan sebelum kamu? Mereka hendak berhakim kepada taghut, padahal mereka telah diperintah mengingkari taghut itu. Dan setan bermaksud menyesatkan mereka dengan penyesatan yang sejauh-jauhnya. Ats-tsalisu allazi hakama bi ghairi ma anzalallah. Wad-dalilu qauluhu ta'ala, wa man lam yahkum bima anzalallah fa ulaika humul kafirun. Yang ketiga adalah seorang yang berhukum dengan selain apa yang diturunkan Allah. Dalilnya adalah firman Allah, dan barang siapa yang tidak berhukum dengan apa yang diturunkan oleh Allah, maka mereka adalah orang-orang kafir. Taib. Maka di sini sebelum kita membahas yang nomor 1 dan yang nomor 3, maka tentunya kita harus tahu bahwa kita sedang berbicara tentang hukum gitu. Atau landasan. Dan ketika kita berbicara tentang taghut, yaitu ketika kita membicara orang yang telah melampaui batasnya.
Maka penting bagi kita untuk mengenal apa sih batasnya dan itu seperti apa. Maka di dalam istilah atau dalam pembahasan ini ada beberapa hal. Yang pertama itu ada yang namanya itu adalah tasyri'. Tasyri'. Pakai bahasa enggak apa-apa. Yaitu membuat syariat. Membuat syariat. Sedangkan syariat, apa sih sebenarnya syariat? Secara bahasa dia itu berasal dari sumber-sumur atau sumur yang sumber air bagi orang-orang sekitarnya atau makhluk sekitarnya. Ya nggak apa-apa lah. Nah, ini secara bahasa. Secara bahasa. Jadi kalau misalnya ada ya landasan gitulah. Ya kan, kalau ini misalnya adalah ya sumber gitu. Syariat secara istilah itu maksudnya adalah sumber hukum. Ya kalau bahasa itu adalah sumber air, maka kalau syariat itu sumber hukum. Nah, yang bisa membuat hukum, ya kan, yang bisa membuat hukum sebagai landasan yang mengikat siapa? Yang mengikat orang gitu. Yang mengikat, ini merupakan hak Allah Subhanahu wa taala. Inil hukmu illa lillah. Bahwa ya kalau misalnya membuat hukum sebagai landasan yang mengikat, ini adalah haknya Allah. Nah, tasyri' ini adalah Allah Subhanahu wa taala udah membuat sumur gitu kan. Dalam tanda kutip tentunya. Dia udah buat sumur tabaraka wa ta'ala bagi siapa saja untuk mengambil sumber airnya itu dalam sumur tersebut. Nah, itu yang namanya syariat Allah Subhanahu wa ta'ala. Nah, apa itu tasyri' atau membuat syariat? Ini adalah kegiatan membuat sumur tandingan. Kegiatan membuat sumur tandingan. Maka ketika Allah Subhanahu wa ta'ala ini adalah sebagai satu-satunya zat yang berhak untuk membuat landasan hukum yang mengikat, ketika dia buat sumur tandingan, maka tentunya itu merupakan perbuatan yang melampaui batasnya. Karena kita sebagai hamba Allah Subhanahu wa taala enggak disuruh untuk membuat sumur tandingan. Yang disuruh kita adalah untuk mengambil manfaat dari sumur yang telah disediakan. Artinya kalau mau apa-apa ya berarti harusnya bersumbernya itu adalah dari hukum Allah Subhanahu wa taala. Kapan itu dibuat atau diganti dengan sumur-sumur tandingan, maka pembuat sumur tandingan, pembuat syariat tandingan ini telah melakukan sesuatu yang namanya tasyri'. Yang kedua, ada yang namanya tahkim. Ya kan? Sumurnya udah ada. Sumurnya sudah ada. Tetapi dialah yang bilang, dia bilang ke orang-orang lain, ya kan? Kalau antum mau air, kalau kalian mau air, di sini aja. Nah, ini namanya tahkim, yaitu berhukum. Jadi sumurnya bukan dia yang buat. Bukan dia yang buat. Udah ada orang lain yang buat. Cuma dialah yang menentukan sumur siapa yang berlaku. Dialah yang menentukan sumur siapa yang berlaku. Lalu melampaui batasnya dari mana? Yang namanya bumi Allah Subhanahu wa taala, maka yang berlaku itu cuma sumur yang Allah Subhanahu wa taala telah buat. Maka kapan ada orang yang bilang, enggak, ini ada sumur-sumur lain yang berlaku selain dari apa yang telah dibuat, maka ini namanya berhukum. Sumurnya udah ada, bukan dia yang buat. Bukan dia yang buat. Maka ini adalah gambarannya gitu. Gambarannya supaya nanti kita faham ketika menjelaskan hakim dan juga yang berhukum selain Allah Subhanahu wa taala. Maka sebelum kita ini satu lagi terakhir adalah Ustaz, jadi sama sekali nggak boleh buat sumur baru. Jadi kalau misalnya kita mau buat sumur baru boleh nggak Ustaz? Itu maka kita jawab boleh.
dengan syarat sesuai dengan syariat. Ya kan? Sesuai dengan syariat. Kayak contoh misalnya, ya kan, syariat Allah Subhanahu wa taala itu adalah mengedepankan misalnya keselamatan manusia. Keselamatan manusia. Nah, kemudian dia buat peraturan. Ya kan, dia buat peraturan kalau lampu merah berhenti, ya kan, kuning hati-hati, hijau jalan. Ini kan peraturan. Ya kan? Nggak ada di dalam Al-Quran, nggak ada di dalam As-Sunnah, nggak ada di dalam Salafus Saleh. Lampu merah berhenti, kuning hati-hati, hijau jalan. Ya kan? Ini peraturan, ya kan, baru gitu. Sumur baru gitu. Jelas ini merupakan sumur baru, tetapi karena dia itu merujuk kepada ke sini, maka yang seperti ini diperbolehkan. Sehingga ketika kita membahas tentang masalah tasyri' atau tentang masalah tahkim, maka kita berbicara tentang yang berlawanan, bertentangan dengan apa yang telah ditetapkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Barulah kita masuk. Yang pertama itu adalah seorang hakim yang zalim, yang merombak hukum Allah Subhanahu wa taala. Maka di sini kata-kata zalim. Zalim itu adalah lawannya adil. Ya kan? Zalim itu lawannya adalah adil, antonimnya gitu, lawan katanya. Maka seorang hakim ketika dia memutuskan dengan selain hukum Allah, maka dia udah pasti zalim. Kenapa? Karena yang adil itu hanya hukum Allah. Udah pasti ini. Ya kan? Kalau misalnya diputuskan bukan selain pakai Al-Quran, bukan selain dari As-Sunnah, pasti zalim. Ya kan? Yang harusnya apa, ini cuma 2 tahun. Ya tapi kan biar jerak, ya tapi cuma 2 tahun. Zalim. Nggak sesuai gitu dengan apa yang dia perbuat. Misalnya membunuh, ya kan? Berapa tahun gitu. Iya bagi antum gitu. Tapi bagi orang yang keluarganya dibunuh, itu bukan perbuatan yang adil. Maka ketika diputuskan dengan selain apa yang Allah Subhanahu wa taala tetapkan, udah pasti zalim. Tinggal kadarnya zalim dengan secara besar atau zalim secara kecil. Kenapa? Karena yang adil itu hanya hukum Allah Subhanahu wa taala. Yang kedua, itu adalah yang merombak. Dan ini syarat yang harus ada gitu ya. Sebagaimana di sini disifatkan oleh penulis bahwa yang tagut itu adalah yang satu, zalim. Kenapa? Karena dia memutuskan dengan selain hukum Allah Subhanahu wa taala. Yang kedua adalah yang merombak. Yang merombak. Karena kalau misalnya hakim yang zalim saja, ini belum tentu tagut. Belum tentu gitu. Tergantung gambarannya. Tetapi kalau udah zalim dan merombak, maka yang merombak ini ya mengganti, mughayyir, maka kalau merombak itu mengganti, maka itu jatuhnya itu adalah ke tasyri' dia. Dia itu jatuhnya ke tasyri'. Contohnya itu artinya kalau diganti atau dirombak itu berlawanan gitu kan. Gimana sih? Ya misalnya Allah Subhanahu wa taala bilang halal, dia bilang haram. Atau sebaliknya, Allah bilang misalnya zina itu haram, dia malah keluarkan hukum atau dia membuat hukum kalau zina itu boleh. Yang seperti ini merombak hukum Allah Subhanahu wa taala, kemudian setelah dia keluarkan hukum dan dia perlakukan atau dia jadikan sebagai landasan yang mengikat. Landasan yang mengikat. Baik. Ini gambaran yang kedua. Dari mana sisi tagutnya? Jelas ya insyaallah. Sisi tagutnya adalah bahwa yang berhak untuk menentukan sumur, yang menjadikan sumber landasan itu hanya Allah Subhanahu wa taala. Boleh buat sumur kalau misalnya sesuai. Boleh kalau
kalau sesuai. Tapi kalau udah berlawanan yang seperti ini, maka ini jelas melampaui batas dengan batas yang besar. Melampaui batas dengan yang besar, batas yang besar. Yang ketiga itu adalah yang berhukum dengan selain hukum Allah Subhanahu wa taala. Sumurnya udah ada. Sumurnya, hukumnya udah ada. Landasannya sudah ada. Landasannya sudah ada. Tapi dialah yang bilang ini yang berlaku. Ini yang berlaku. Ini yang berlaku. Maka ini adalah sama, yaitu at-taghut, sebagaimana antum bisa lihat catatannya, catatan pinggirnya, kata Al-Fauzan hafizahullah taala. Yang penting bagi kita adalah kita sama-sama tahu bahwa gambarannya melampaui batasnya di mana, dan ini penting. Baik. Di sini ana ingin memberikan nasihat gitu. Kalau sudah mengetahui yang nomor 2 dan nomor 3, maka kita kembali lagi murajaah tentang kufur kepada taghut. Di mana yang satu minimumnya loh ya kan, meyakini batilnya. Meyakini batilnya. Yang kedua, saya bukan pelakunya. Yang ketiga, membenci. Yang keempat, meyakini kekafirannya. Baik. Adapun yang lebih, kayak contohnya menerjemahkan dengan lisan. Kayak contoh misalnya fulan taghut, fulan kafir. Maka ini tergantung maslahat dan mafsadat. Atau dengan perbuatan sama. Ini tergantung maslahat dan mafsadat. Maslahat dan mafsadat. Penting ini diketahui. Jadi kalau kita sudah mengetahui, artinya ana di sini ana mengajarkan dan ana nggak menyembunyikan ilmu gitu. Ana nggak menyembunyikan ilmu, sesuatu yang seharusnya ana nggak bahas atau gimana, nggak, ana kasih tahu. Ya kan? Karena ini bagian dari ilmu, bagian dari Islam, dan kita nggak perlu malu dengan agama kita. Kita ajarkan. Ya kan? Setelah kita ajarkan, tuntutan bagi kita itu adalah yang minimumnya jangan sampai miss. Harus dipenuhi. Adapun untuk bergerak ke sini, menerjemahkan dengan lisan, yaitu walaupun dengan lisan, maka mencakup di situ adalah tulisan. Paham? Ya kan, ketika disebut menerjemahkan dengan lisan, maka itu di sini bukan cuma lisan doang, tetapi juga tulisan. Maka ini tergantung maslahat dan mafsadat. Sehingga ketika misalnya nggak ada maslahatnya, nggak ada mafsadatnya, terus tiba-tiba statusnya itu adalah ini taghut, fulan taghut, sedangkan dia nggak mampu, nggak ada maslahat yang bisa dicapai, dan mafsadatnya justru malah makin besar, terus dia kekeh untuk berjalan di atas hal tersebut, maka yang seperti ini bukan manhaj nubuwah dalam berdakwah. Bukan manhaj nubuwah dalam berdakwah. Karena kalau berdakwah, walaupun kita mau, walaupun benar gitu, ya kan, menerjemahkan dengan lisan atau dengan tulisan itu bukan sebuah konsep yang 100% salah. Tapi bisa salah ketika maslahat dan mafsadatnya itu tidak diperhitungkan. Tidak diperhitungkan. Sebagai contoh saja, ya kan, contoh saja. Misalnya ada kuburan. Kuburan kampung deh yang diibadahi. Kuburan kampung yang diibadahi. Ya kan? Kuburan kampung yang diibadahi saja, terkadang kita ini tidak berani, tidak bisa untuk bilang itu adalah kuburannya taghut. Nggak bisa gitu. Kita kan, ya kan, kita mau bilang gitu. Cuma ada Pak RW, ada Pak RT, ada warga. Kita takut digerebek karena kita cuma sendirian di situ. Nggak bisa gitu. Koar-koar, ya kan, dengan lisan. Tidak bisa, misalnya dengan lisan mengucapkan kuburan taghut, atau dengan perbuatan, ya kan, kita ratakan kuburan itu, ya kan, kita hancurkan gitu.
Maka ketika kalau nggak bisa, maka yang paling penting itu adalah dikembalikan ke minimumnya. Kita yakini batilnya, saya bukan pelakunya, kita membenci perbuatan tersebut, dan siapa saja yang melakukan hal tersebut, kita yakini loh ya. Yakini itu hati, bukan lisan maupun tulisan. Nah, ini minimumnya. Tapi ini sekedar kuburan kampung gitu. Ya, kuburan kampung. Yang namanya kuburan kampung ini lawannya itu adalah sama-sama rakyat gitu kan. Sama-sama rakyat jelata gitu. Sesama rakyat jelata aja kita terkadang sulit. Lalu bagaimana dengan yang justru dia adalah orang yang pangkatnya atau levelnya itu bukan dari kita, kemudian kita bersikukuh dengan tulisan maupun dengan lisan, dengan ini togut, itu togut, fulan kafir, ini tanpa memperhitungkan maslahat dan mafsadat, yang seperti ini maka perlu ditinjau kembali. Perlu ditinjau kembali yang terkait dengan nomor 2 dan nomor 3. Nah, lanjut nomor 4. Ar-rabi alladhi yad'i ilmal ghaibi min dunillah. Wad-dalilu qawluhu ta'ala alimul ghaibi fala yuzhiru ala ghaibihi ahada illa man irtada mir rasulin fa innahu yasluku min baini yadayhi wa min khalfihi rasada. Wa qala ta'ala wa indahu mafatihul ghaibi la ya'lamuha illa hu wa ya'lamu ma fil barri wal bahri wa ma tasqutu min waraqatin illa ya'lamuha wa la habatin fi dhulumatil ardh wa la ratbin wa la yabsin illa fi kitabim mubin. Yang keempat adalah orang yang mengaku memiliki ilmu gaib selain Allah. Dan dalilnya adalah firman Allah, Allah lah zat yang mengetahui ilmu gaib. Maka dia tidak menampakkan atas ilmu gaibnya kepada siapapun, kecuali pada Rasulnya yang diridhoinya. Maka sungguh dia mengadakan penjaga-penjaga malaikat di muka dan di belakangnya. Allah juga berfirman, dan pada sisi Allah lah kunci-kunci semua yang gaib. Tidak ada yang mengetahuinya kecuali dia sendiri. Dan dia mengetahui apa yang di daratan dan di lautan. Dan tiada sehelai daun pun yang gugur, melainkan dia mengetahuinya pula. Dan tidak jatuh sebutir biji pun dalam kegelapan bumi. Dan tidak suatu yang basah atau yang kering, melainkan tertulis dalam kitab yang nyata. Taib. Maka yang keempat itu adalah orang yang mengaku dia memiliki ilmu gaib. Maka ilmu gaib yang nggak ketahuan, yang menjadi pengakunya itu kalau dia punya itu adalah dia sebagai togut, maka cakupannya itu adalah ilmu gaib yang sebagai kekhususan Allah Subhanahu wa taala. Kekhususan Allah. Ya kan? Kenapa? Karena ada gaib yang lain. Gaib tapi bukan kekhususan Allah, bukan kekhususan Allah Subhanahu wa taala. Dalam artian itu memiliki sebab atau ada sarana untuk mengetahuinya. Kayak contoh misalnya perakiraan cuaca, ya kan? Terus ciri-ciri orang sakit. Ya kan, kayak misalnya orang dilihat, wah ini suhu badan 37 derajat. Tenggorokan udah nggak enak. Kemudian ada orang yang bilang, kayaknya besok antum bakalan demam nih. Itu kan ilmu gaib gitu kan. Dia bilang besok antum bakalan demam. Gitu. Setelah melihat, wah tenggorokan nggak enak, hidung udah meler, terus suhu badan juga udah mulai naik dikit. Terus dia bilang, antum kayaknya besok akan demam. Itu gaib memang. Tetapi gaib yang terkait dengan perakiraan cuaca atau ciri-ciri orang sakit, artinya ada sesuatu yang memang dibenarkan oleh syariat. Ada cara yang untuk mengetahuinya dan cara tersebut dibenarkan oleh syariat. Itu nggak termasuk di sini. Maka yang ini nggak termasuk ya. Ini nggak termasuk. Jadi kalau misalnya ada orang yang perakiraan cuaca disebut togut, nah ini salah. Enggak gitu. Atau misalnya ada orang bilang, wah antum bakalan sakit, coba antum tidur, makan Indomie, terus kemudian tidur. Ini enggak termasuk. Kita enggak bahas itu. Tapi yang kita bahas adalah ilmu-ilmu yang
Gaibnya itu adalah kekhususan. Gaibnya itu adalah kekhususan. Contoh, mati, kematian, ya kan? Rizki yang secara pastinya, antum rizkinya berapa? Besok dapat berapa gitu. Ya kan? Antum rizkinya ini dari umur sekian sampai sekian 2 miliar. Nah, itu rizki secara pasti. Kita bukan ngomongin gaji loh ya. Nanti kalau misalnya antum tanggal 27 insya Allah dapat 6 juta rupiah. Nggak gitu. Itu namanya gaji. Tapi kalau rizki, nah ini cuma Allah subhanahu wa ta'ala yang tahu. Ya kan? Kapan hujan. Kalau kapan hujan bisa, jangan kapan hujan. Tetapi mati, rizki, kiamat. Nah ini merupakan kekhususan Allah subhanahu wa ta'ala. Kapan ada kekhususan Allah subhanahu wa ta'ala terus dia klaim bahwa dia mengetahui hal tersebut, maka tentunya ini adalah perbuatan yang melampaui batas. Kenapa? Ya jelas melampaui batas. Orang yang Allah subhanahu wa ta'ala udah bilang wa indahu mafatihul ghaib, bahwa di sisi Allah subhanahu wa ta'ala adalah kunci-kunci yang gaib. Udah dibilang cuma Allah yang tahu, tiba-tiba dia bilang saya juga tahu. Apa nggak melampaui batas yang seperti itu? Maka tentu adalah melampaui batas. Sehingga yang penting di sini kita ketahui adalah cakupan ilmu gaib yang dengannya seseorang kalau ngaku punya, dia itu menjadi taghut adalah ilmu gaib yang merupakan kekhususan Allah subhanahu wa ta'ala. Nah, satu lagi. Al-khamis alladzi yu'badu min dunillah wa huwa radin bil ibadah. Wa dalilu qawlu ta'ala wa may yakul minhum inni ilahun min duni fadzalika najzihi jahannam kadzalika najzi dzalimin. Yang kelima adalah yang diibadahi selain Allah dan dia ridha dengan ibadah tersebut. Dalilnya firman Allah, dan barang siapa di antara mereka mengatakan sungguh aku adalah Tuhan selain daripada Allah, maka orang itu kami beri balasan dengan jahannam. Demikian kami memberikan pembalasan kepada orang zalim. Baik. Maka yang kelima yang dia disebut taghut adalah yang diibadahi selain Allah Subhanahu wa taala dan dia ridha. Kenapa? Karena ada yang diibadahi selain Allah Subhanahu wa taala tapi enggak ridha gitu kan. Ya contohnya siapa? Isa bin Maryam. Anta qulta lin-nasi ittakhiduni wa ummi ilahaini min dunillah, kata Allah Subhanahu wa taala. Nabi Isa enggak ridha. Malaikat enggak ridha. Rasul enggak ridha. Orang-orang saleh ini enggak ridha. Tetapi mereka diibadahi selain Allah Subhanahu wa taala tapi enggak ridha. Maka yang seperti ini yang diibadahi tersebut enggak bisa kita bilang Nabi Isa taghut. Waliyadzubillah. Ya kan enggak bisa. Kenapa? Karena walaupun dia diibadahi, tetapi Nabi Isa alaihi salam itu dia enggak ridha diibadahi. Malaikat juga diibadahi, tapi Jibril diibadahi oleh orang Nasara, tapi dia enggak ridha alaihi salam. Maka yang seperti ini enggak bisa nggak termasuk gitu dalam cakupan melampaui batas. Tetapi kalau sudah ridho, maka tentunya ini adalah bentuk melampaui batas. Kenapa melampaui batasnya? Di mana sisi taghutnya? Karena harusnya itu setiap orang itu dia hanya ridho dengan peribadahan kepada Allah Subhanahu wa taala. Kapan ada peribadahan diberikan kepada selain Allah Subhanahu wa taala, termasuk diberikan kepada dirinya sendiri, maka ini merupakan dia harus enggak ridho. Ini merupakan batasannya. Ini merupakan batasnya. Maka kapan batasnya ini dilampaui, maka itu namanya melampaui batas. Maka orang yang melampaui batas itu istilahnya adalah at-taghut. Nah, terakhir penutup insyaallah. Wa'lam annal insan la yasiru mu'minan billah illa bil kufri bit-taghut. Wa dalilu qawlu ta'ala faman yakfur bit-taghut wa yu'min billah faqad istamsaka bil urwatil wuthqa la infisama laha wallahu samii'un 'alim. Ar-rush dinu Muhammadin sallallahu alaihi wasallam wal wayyu dinu Abi Jahal wal urwatil wuthqa syahadatu alla ilaha illallah wa hiya mutadamminatun lin-nafi wal isbat. Tanfi jami'a anwa'il ibadah an ghairillahi ta'ala wa tusbitu jami'a anwa'il ibadah kulliha lillahi wahdah la syarikalah. Ketahuilah bahwa seorang insan tidaklah menjadi seorang yang beriman kepada Allah kecuali dengan kufur pada taghut,
Dan dalilnya adalah firman Allah, karena itu barang siapa yang ingkar kepada tagut dan beriman kepada Allah, maka sungguh ia telah berpegang pada buhul tali yang amat kuat yang tidak akan putus. Dan Allah Maha mendengar lagi Maha mengetahui. Dan petunjuk arus dinnya Muhammad SAW, dan kesesatan atau al-ghoy adalah dinnya Abu Jahal, serta buhul tali yang amat kuat adalah syahadat la ilaha illallah, di mana terkandung padanya unsur nafi dan isbat, yaitu menafikan seluruh jenis ibadah kepada selain Allah dan menetapkan bahwa seluruh jenis ibadah semuanya hanya milik Allah satu-satunya tanpa ada sekutu baginya. Taib. Maka terakhir Asy-Syaikh rahimahullah ta'ala mengingatkan tentang masalah ini, bahwa seseorang itu tidak menjadi seorang yang beriman kepada Allah Subhanahu wa taala kecuali dia telah melakukan al-kufur bit-taghut. Maka yang terkait dalam sini ini adalah bukan kadar kesempurnaan, tetapi kadar minimumnya. Sebagaimana tadi kita sudah singgung bahwa kadar minimumnya itu adalah meyakini batilnya. Nggak apa-apa kita tulis lagi, biar ngelotok. Meyakini batilnya. Kemudian meninggalkannya, dalam artian saya tidak melakukannya. Setelah tidak melakukannya, udah cukup? Nggak cukup gitu. Nggak bisa dia, walaupun dia nggak melakukan, tetapi dia adem ayem aja, ada orang yang melakukannya. Dia nggak benci. Ada orang yang beribadah kepada selain Allah Subhanahu wa ta'ala, ya kan, dia bilang, saya kan bukan pelakunya. Ya bebas-bebas aja. Bebas-bebas saja, batil sih. Cuma ya udahlah, bebas-bebas saja. Nggak bisa, tapi dia juga harus ada kebencian dalam hatinya. Harus dia membencinya. Kemudian yang terakhir, dia juga harus meyakini kekafirannya. Dalam artian beda wadahnya. Jadi misalnya kalau ada orang, ya kan, dia melakukan kesyirikan kepada Allah Subhanahu wa taala, atau dia melakukan tasyri', dia buat undang-undang tandingan selain apa yang telah Allah Subhanahu wa taala tetapkan. Dia pertama, iya batil sih. Iya, tapi saya bukan pelakunya. Ya kan, ya udahlah, bebas-bebas aja, nggak bisa. Harus ada benci. Kemudian setelah benci, nggak cukup juga, harus ada keyakinan bahwa pelakunya itu sudah bukan satu wadah lagi sama dia. Kalau masih meyakini satu wadah lagi sama dia, maka ini adalah bukan orang yang beriman. Kenapa? Karena kadar minimum kufur bitaghutnya tidak penuh. Jadi semuanya harus terpenuhi secara kadar minimumnya. Adapun menerjemahkan dengan lisan, dengan tulisan, apalagi dengan perbuatan, ini adalah kadar yang sifatnya itu adalah tambahan. Maka kata penulis rahimahullah wa ta'ala, hanya dengan kufur bitaghut lah seseorang itu bisa menjadi beriman kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Bahkan Allah Subhanahu wa ta'ala bilang, "Famay yakfur bitaghut." Barang siapa yang kufur kepada taghut. Artinya kufur kepada taghut itu didahulukan. Didahulukan pertama sebelum wa yu'min billah, dan beriman kepada Allah. Faqad istamsaka bil urwatil wuthqa, maka sungguh dia telah berpegang kepada tali buhul yang kokoh, yaitu la ilaha illallah. Tali buhul yang kokoh, di mana dia harus mendahulukan dengan kufur bitaghut dan juga beriman kepada Allah. Maksudnya iman di sini adalah sebagaimana tadi kita bahas adalah tauhid. Maka ini adalah la ilaha illallah. Sebagaimana kufur bitaghut itu didahulukan, di mana kufur bitaghut itu kan penafian gitu kan. Dan beriman kepada Allah ini adalah itsbat atau penetapan. Penetapan. Nah, itulah la ilaha illallah. Jadi ketika dibilang la ilaha, ya kan, tidak ada ilah, maka ini adalah penafian. Yang terkandung di dalamnya harus kufur bitaghut. Kemudian illallah, ini adalah kecuali Allah. Ini adalah pengisbatan. Isbatan, penetapan, yaitu iman kepada Allah sebagaimana disebutkan
oleh Allah Subhanahu wa taala, "Fama yakfur bit-taghut wa yu'min billah faqad istamsaka bil urwatil wuthqa." Jadi baik kufur kepada taghut dan beriman kepada Allah, itulah dia syahadat la ilaha illallah. Karena urwatul wuthqa, tali buhul yang kokoh itu adalah la ilaha illallah, yang terkandung di dalamnya ada nafi, yang terkandung di dalamnya itu ada itsbat. Inilah dia yang namanya ar-rusyd. Karena pada ayat ini kan sebelumnya Allah Subhanahu wa taala bilang qad tabayyan, bahwa ar-rusyd itu telah jelas. Apa itu ar-rusyd? Ini dia, dinnya Muhammad. Sedangkan al-ghay, kesesatan, itu adalah dinnya Abu Jahal. Dinnya Abu Jahal dan yang semisal mereka. Dan yang satu wadah. Dengan wadahnya Abu Jahal. Maka yang terakhir kita harus tahu bahwa din itu definisinya itu adalah segala sesuatu yang dilakukan sebagai bentuk mendekatkan diri kepada yang disembah. Taib, ini penting. Jadi ini anak kopi aja. Ini din. Jadi din itu bukan yang tertulis di kolom KTP-nya. Bukan pula pengakuan lisan. Nggak cukup gitu. Yang tertulis di dalam kolom KTP nggak cukup. Yang diakuin dengan lisan, saya Muslim, itu juga nggak cukup. Tetapi untuk supaya cukup, dia itu harus terpenuhi satu. Dilihat perbuatannya. Dilihat perbuatan. Perbuatan atau sesuatu yang dilakukan. Yang kedua, dilakukannya itu diberikan kepada siapa? Ini namanya din. Jadi kalau misalnya yang dilakukan atau diberikan kepada siapa, misalnya diberikannya kepada Isa. Ini udah bukan din Islam. Apapun namanya terserah. Yang pasti ini bukan din Islam. Atau dia melakukan kesyirikan. Ini udah bukan din Islam. Walaupun tertulis di KTP-nya itu adalah Islam. Walaupun dia mengaku. Kenapa? Karena kesyirikan itu adalah din. Itu dilihat dia perbuatannya. Ya kan? Atau dia kufur kepada Muhammad. Enggak beriman kepada Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Ini juga sudah bukan din al-Islam. Jadi yang dilihat din, kalau kita berbicara din, maka dilihat amalnya dan kepada siapa amal itu diberikan. Maka hendaknya yang seperti ini ketahui, maka dengan demikian insyaallah kita sudah tamatkan risalah makna taghut. Alhamdulillah. Semoga Allah Subhanahu wa taala menjadikan pahala bagi ana yang menyampaikan, bagi antum semua yang mendengarkan. Semoga yang disampaikan itu bermanfaat. Mohon maaf akhirnya harus lebih lama dari seperti biasanya, di mana biasanya itu cuma 1 jam, maka di sini 1,5 jam ya nggak apa-apa. Yang penting kita bisa hatam, karena yang ana terima kabarnya insyaallah bulan Ramadan majelis Darut Ta'sil libur ya. Maka dengan ini kita cukupkan. Hadza wallahu a'lam bishawab.